Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara. Kiranya program ini akan selalu memberkati kita lewat renungan-renungan yang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di BPD Jabatara ini. Hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai yang ke-11. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa, minta Tuhan memberkati kita senantiasa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang menaikkan syukur atas semua berkat, perlindungan, dan penyertaan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kami. Hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati firman-Mu, tolong kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah dalam lindungan Tuhan, dari Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Malaikat Tuhan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Puji nama Tuhan. Kita kembali akan melihat di dalam Mazmur pasal 34 ayat 9, saya akan ulangi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan. Mazmur pasal yang ke-34 ayat 9 ini adalah merupakan satu ungkapan dari Raja Daud untuk mengajak kita semua mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ini adalah satu peristiwa yang pernah dialami oleh Daud. Dan dia tetap mengalaminya sehingga dia mengajak kita semua untuk mengecap betapa baiknya Tuhan itu. Satu kesaksian yang Daud sudah tunjukkan kepada kita, bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menolong, Tuhan akan selalu memelihara, Tuhan akan selalu menjaga kita. Sebab itu Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Apa yang menjadi alasan Daud sehingga dia mengajak jemaat-jemaat Tuhan, kita semua, untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan Daud. Daud menginginkan juga kita juga mengalami itu. Saya akan membagikan ada 3 alasan kenapa Daud mengajak kita untuk mengecap kebaikan Tuhan itu. Yang pertama, kita akan melihat di dalam ayatnya yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Di sini kita bisa melihat bahwa Daud
sedang mengalami satu persoalan pergumulan yang berat. Daud sendiri berkata, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ya. Kenapa Daud gentar? Karena ternyata saat dia menulis kitab ini, ayat 34 ini, dia sedang ada di dalam pengejaran Raja Saul. Dikejar-kejar untuk dibunuh, sehingga dia harus lari menyelamatkan diri. Hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam ketidakpastian. Sebagai panglima perang, Daud pasti memiliki banyak musuh. Pasti mempunyai banyak orang-orang yang tidak senang dengan Daud, karena bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Daud. Sehingga saat dia berada di depan Abimelek, dia harus berskenario, berpura-pura menjadi gila. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 21, di sana dikatakan Daud berpura-pura menjadi orang yang tidak waras, sehingga air liurnya itu meleleh ke janggutnya. Bahkan dinding-dinding dicoret-coret oleh Daud. Sehingga Abimelek pun berkata kepada pengikut-pengikutnya, apakah aku kekurangan orang gila sehingga kamu membawa lagi orang ini kepadaku? Jadi ini adalah satu bentuk tindakan Daud. Dia harus berpura-pura menjadi gila agar dia tidak ditangkap oleh Abimelek. Dan waktu dia diusir oleh Abimelek, dia bisa menulis kitab ini. Ada 3 alasan. Yang pertama tadi, bahwa Daud telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi pertama yang harus kita lakukan saat kita mengalami pergumulan, persoalan, adalah carilah Tuhan. Mencari Tuhan adalah satu tindakan bahwa kita benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Bahwa kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Bahwa kita menyadari bahwa kita tidak sanggup, kita tidak mampu untuk melalui persoalan itu yang kita hadapi saat ini. Sebab itu, mari kita mengikuti jejak Daud. Kita menghadapi persoalan pergumulan, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, carilah Tuhan. Sebab ada firman berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persoalan pergumulan yang kita hadapi, jangan kita lari kepada orang pintar. Jangan kita lari kepada orang-orang lain yang mungkin akan memberikan kita saran yang salah, sehingga kita makin jauh kepada Tuhan. Tapi datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melepaskan kita. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa Daud mengajak kita untuk melihat, mengecap kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah berserulah pada Tuhan. Berseru kepada Tuhan berarti kita meminta pertolongan Tuhan. Kita meminta Tuhan campur tangan atas masalah persoalan yang kita hadapi. Katakan di sini berseru, bukan bisik-bisik, saudara. Berseru adalah satu ungkapan hati di mana kita mencurahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Dan yakin bahwa Tuhan akan melepaskan kita. Menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ini adalah satu pengalaman Daud saat dia mengalami persoalan pergumulan. Dia mencari Tuhan. Dan dia berseru kepada Tuhan. Tuhan melepaskan dia dari segala kesesakannya. Yang ketiga, saya membagikan kepada kita kenapa Daud mengajak kita untuk mengecap kebaikan Tuhan. Itu kita akan lihat di dalam ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meleputkan mereka. Puji nama Tuhan.
Kita bisa melihat bahwa di sini Allah benar-benar campur tangan atas pertolongan Daud, atas pertolongan kita sebagai orang-orang percaya, mengirimkan malaikat Tuhan untuk berkemah, saudara. Berkemah itu berarti tinggal, menetap, bukan bertamu, bukan silaturahmi, tetapi berkemah, menjagai kita, menjagai Nabi, menjagai Daud, sehingga Daud benar-benar merasakan pertolongan Tuhan. Sebab itu, dalam ayat yang ke-9 Daud mengajak kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Karena ketiga hal ini, yang pertama, berseru kepada Tuhan. Yang pertama, mencari Tuhan. Kedua, berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, malaikat Tuhan berjaga-jaga atas kehidupan kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan dijagai oleh Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Mari kita mengecap kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang hidup kita. Kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, di mana hamba-Mu Daud mengajak kami semua untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Ada 3 hal yang harus kami lakukan saat kami menghadapi persoalan pergumulan, yaitu kami datang mencari Tuhan. Kami datang berseru kepada Tuhan, karena kami yakin bahwa malaikat Tuhan berjaga-jaga atas hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya.